Fenomena bom bunuh diri. Orang gila dalam kajian Islam. Serta patung boneka menurut aturan Islam. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kami awali dengan fenomena bom bunuh diri. Fenomena aksi bom bunuh diri sangat identik dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang disebut sebagai penganut Islam radikal. Mereka yang dianggap penganut Islam garis keras ini menghalalkan segala cara untuk berperang terhadap kelompok lain yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Aksi bom bunuh diri tak hanya terjadi di kawasan Timur Tengah yang sedang bergejolak. Di Indonesia beberapa kali terjadi teror bom yang membuat cemas masyarakat. Pada hari Sabtu 8 September 2012 terjadi ledakan keras di daerah Beji, Depok, Jawa Barat. Ledakan diduga berasal dari sebuah bom rakitan yang ada di rumah petak yang dijadikan Yayasan Yatim Piatu. Ledakan tersebut menyebabkan 1 orang tewas dan 3 orang terluka. Selain bom, polisi juga menemukan benda berbahaya lainnya, yaitu sepucuk pistol dan 2 senjata rakitan. Di lokasi tersebut juga ditemukan sejumlah bahan peledak. Polisi menangkap seorang terduga teroris dalam kejadian tersebut. Rencananya pelaku akan meledakkan sejumlah area vital di Jakarta dan sekitarnya. Surat wasiat pelaku yang ditujukan untuk keluarganya menyebutkan bahwa dia melakukan bom bunuh diri karena ingin masuk surga karena ridho Allah. Padahal sesungguhnya Allah SWT telah melarang seorang mukmin untuk membunuh dirinya sendiri apapun alasannya. Hal ini tertuang dalam firman Allah pada surat An-Nisa ayat 29. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Berikutnya akan kami sajikan 6 aksi bom bunuh diri yang mengguncang Indonesia. Yang pertama adalah aksi bom bunuh diri yang disebut sebagai bom Bali 1. Bom yang meledak di Pendis Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta, Bali menewaskan 202 orang. 164 orang yang tewas tersebut adalah warga asing dari 24 negara, sementara 200 lebih lainnya mengalami luka-luka. Dampak kerusakan hingga radius 1 km dan menghancurkan 47 bangunan, dan Polri berhasil menangkap dalang dari kejadian tersebut, yaitu Amrozi, Ali Imron, Imam Samudra, dan Ali Gufron. Pelaku aksi pengeboman Ali Imron divonis hukum seumur hidup, sementara 3 tersangka lainnya divonis hukuman mati. Teror bom kedua yang mengguncang Indonesia terjadi pada 5 Agustus 2003. Sebuah bom meledak di kawasan Hotel JW Marriott di Mega Kuningan, Jakarta. Akibat ledakan ini, 12 orang dinyatakan tewas dan 150 orang mengalami luka-luka. Aksi bom bunuh diri ketiga yang mengguncang Indonesia terjadi pada 9 September 2004. Sebuah mobil box meledak di depan Kedutaan Besar Australia di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Ledakan keras ini menyebabkan 11 orang tewas dan merusak bangunan-bangunan di sekitarnya. Peristiwa yang disebut dengan bom Kuningan ini disinyalir merupakan aksi dari salah satu kelompok Islam garis keras di Indonesia. Bom Bali 2 merupakan aksi bom bunuh diri yang mengguncang Indonesia berikutnya. Pada 1 Oktober 2005, 1 buah bom meledak di Kuta dan 2 lainnya meledak di Jimbaran, Bali. 23 orang tewas dan 196 lainnya dinyatakan luka-luka. Dari penyelidikan polisi, terungkap keberadaan kelompok Dr. Azari Hussein serta 7 orang pelaku utama peledakan. Dr. Azari akhirnya tewas dalam penyergapan di Malang, Jawa Timur pada 9 November 2005. Aksi bom bunuh diri kelima yang mengguncang Indonesia terjadi pada 17 Juli 2009. Bom yang meledak di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta menewaskan 9 orang dan melukai lebih dari 50 orang lainnya.
Peristiwa ini terjadi 9 hari sesudah pemilu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta 2 hari sebelum rencana kedatangan tim sepak bola Manchester United di Hotel Ritz-Carlton yang akan melakukan pertandingan dengan tim Indonesia All-Star pada 20 Juli 2009. Sementara itu, tim Indonesia All-Star yang sedang menginap di Hotel JW Marriott selamat dari bom. Teror bom bunuh diri ke-6 terjadi pada 15 April 2011. Sebuah ledakan terjadi di Masjid At-Taqwa yang terletak di kompleks kantor Polresta Cirebon, Jawa Barat. Bom yang meledak pada saat sholat Jumat ini menewaskan pelaku dan mencederai 25 orang lainnya, termasuk Kepala Kepolisian Resort Kota Cirebon. Di Amerika Serikat, peristiwa bunuh diri yang mengguncang dunia terjadi pada 2 menara kembar World Trade Center, New York, 11 September 2001 lalu. Tragedi 9/11 dikenal sebagai kisah pilu dalam sejarah Amerika Serikat. Sebuah pesawat American Airlines menabrak menara utara World Trade Center. Dan selang 16 menit kemudian, Boeing 767 milik United Airlines mendarat di antara lantai 77 dan 85 Menara Selatan. Dalam aksi tersebut, 3.000 orang dinyatakan tewas. Akibat kejadian tersebut, dugaan langsung jatuh kepada kelompok Islam garis keras Al-Qaeda. Serangan di jantung kota New York 11 September 2001 lalu pada akhirnya dikenal dengan istilah Black September. Kejadian ini membuat murka warga dan pemimpin sang negeri adik kuasa. Amerika Serikat menabuh genderang perang terhadap terorisme. Pada 2004, pemimpin kelompok Al-Qaeda Osama bin Laden yang awalnya menolak terlibat mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Al-Qaeda dan Bin Laden juga mengatakan dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, keberadaan tentara Amerika Serikat di Arab Saudi, dan sanksi terhadap Irak sebagai motif serangan 9/11 tersebut. Amerika merespons serangan ini dengan meluncurkan perang melawan teror dengan menyerang Afghanistan untuk menggulingkan Taliban yang melindungi anggota-anggota Al-Qaeda. Banyak negara yang memperkuat undang-undang anti-terorisme dan memperluas kekuatan penegak hukumnya pada Mei 2011. Setelah diburu bertahun-tahun, akhirnya Presiden Barack Obama mengumumkan bahwa Bin Laden ditemukan dan ditembak mati oleh marinir Amerika Serikat. Masih banyak lagi aksi-aksi teror bom bunuh diri yang terjadi. Banyak yang menduga kelompok Islam garis keraslah yang berada di balik rangkaian bom tersebut. Mereka mengatasnamakan jihad dan bertujuan memerangi kaum yang mereka anggap sebagai musuh. Jihad di dalam Islam merupakan salah satu amalan mulia. Sebab dengan amalan ini, seorang muslim harus rela mengorbankan segala yang dimilikinya, baik berupa harta, jiwa, tenaga, dan segala kesenangan dunia untuk menggapai keridhaan Allah SWT. Aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh sebagian orang dengan mengatasnamakan jihad tidak bisa dibenarkan oleh siapapun. Allah SWT mengharamkan aksi bunuh diri. Apalagi aksi tersebut menyebabkan terbunuhnya kaum muslimin atau orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah muslim tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Jihad bukan berarti halal untuk melakukan bunuh diri yang bertujuan untuk membunuh orang lain. Dalam hal membunuh seorang mukmin tanpa kesengajaan, Allah mewajibkan pelakunya untuk membayar diat atau denda dan kafaroh atau tebusan. Allah SWT berfirman, adapun terbunuhnya sebagian kaum muslimin akibat tindakan bom bunuh diri, maka ini jelas tidak termasuk pembunuhan tanpa sengaja, sehingga hal itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan jihad. Dan riwayat yang datang dari Rasulullah SAW menjelaskan bahwa membunuh diri sendiri dengan menggunakan alat apapun merupakan salah satu dosa yang sangat besar di sisi Allah SWT. Dalam riwayat hadis yang lain disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bunuh diri dengan besi di tangannya, dia akan menikam perutnya di dalam neraka jahanam yang kekal nantinya dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa yang meminum racun lalu bunuh diri dengannya, maka dia akan meminumnya perlahan-lahan di dalam neraka jahanam yang kekal dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari atas gunung, maka dia akan jatuh ke dalam neraka jahanam yang kekal dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Bahkan Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang mati akibat bunuh diri. Sesungguhnya tidaklah ada yang masuk surga kecuali jiwa yang muslim, dan sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan laki-laki yang fajir. Jangan lewatkan informasi berikutnya karena Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia akan kembali.
Terima kasih pemirsa Trans7, Anda masih setia bersama kami di Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Berikutnya kami sajikan tentang orang gila dalam kajian Islam. Gila adalah suatu sikap di mana seseorang secara pribadi tidak memiliki kemampuan bersosialisasi dan berperilaku sewajarnya seperti manusia normal. Orang gila dianggap tidak memiliki kewarasan dan disebut memiliki gangguan jiwa. Sebagai contoh, ketika kita melihat sesosok orang dengan sikap dan perilaku aneh dan tak wajar di tengah-tengah kerumunan masyarakat. Misalnya seseorang tanpa busana selai pun di tengah hiruk-pikuknya jalan raya. Dalam dunia psikologis, orang gila lebih dikenal dengan kata abnormal secara kejiwaan. Abnormal termasuk dalam kategori gangguan mental. Menurut kajian psikologis klinis, orang yang berakal sehat pun dapat mengalami gangguan mental. Hal ini karena gangguan jiwa tidak selalu dalam bentuk seseorang yang mengalami hilangnya akal atau pengendalian dalam dirinya. Contohnya, orang yang punya uang namun sering mencuri atau mengutil barang lain. Perilaku ini disebut kleptomania. Contoh lainnya adalah kelainan seksual terhadap anak kecil atau pedofilia dan penyuka sesama jenis seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalam. Gangguan kejiwaan yang sudah akut biasa disebut skizofrenia. Seseorang dalam kondisi ini sama sekali tidak memiliki kesadaran dalam berinteraksi dengan sekitarnya. Mereka sudah tidak lagi bisa untuk diajak berkomunikasi secara normal. Bahkan mereka sepenuhnya seperti berada dalam dunianya sendiri. Maka tidak heran bila kita sering melihat orang dengan gangguan jiwa yang tidak mengenakan pakaian selai pun pada tubuhnya. Dalam dunia medis, secara umum penyebab kegilaan ini ada dua macam. Dari faktor keturunan atau genotip dan dari faktor lingkungan yang disebut dengan fenotip. Bila dari faktor keturunan atau genotip, seorang manusia bisa menjadi gila karena ada darah dari leluhur sebelumnya. Misalkan kakek atau orang tuanya memiliki gangguan kejiwaan, tapi hal ini sangat kecil kemungkinannya. Sedangkan dari faktor lingkungan atau fenotip adalah penyumbang terbesar bagi mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Contohnya adalah orang yang tidak mampu menerima realita. Ia selalu memimpikan realita lain dan tidak bisa menerima kenyataan yang dia hadapi saat ini. Faktor fenotip juga bisa dalam bentuk ketidaksiapan seorang manusia dalam menghadapi kejadian dan cobaan hidup yang ia temui, seperti jatuh miskin, ditinggal orang tercinta, gagal dalam berkarir, dan gagal meraih cita-cita. Menurut kacamata medis, gangguan jiwa karena faktor keturunan lebih sulit disembuhkan daripada gila karena faktor lingkungan. Perhatian dari keluarga, khususnya orang tua terhadap anak, adalah satu-satunya pintu untuk menjaga mental dan keimanan setiap insan di dalam keluarga. Tidak bisa menerima realita hidup merupakan faktor utama pemicu terjadinya gangguan mental, terutama bagi mereka yang imannya sangat rapuh. Bagi seorang manusia yang dalam kondisi iman lemah, akan mudah sekali terserang dengan penyakit stres yang mengakibatkan pada depresi hingga gangguan jiwa. Iman adalah faktor terpenting dalam setiap individu. Seorang manusia yang beriman sukar untuk diserang gejala stres. Dengan beriman, kita selalu berserah diri kita kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dunia Islam, orang gila termasuk dalam kondisi insan yang sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Berdasarkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali bin Abu Thalib, bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Telah diangkat kalam, pena catatan amal setiap perbuatan manusia dari 3 golongan, yaitu dari orang gila hingga sembuh, orang yang tertidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia balik atau dewasa." Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang mengalami gangguan mental maka tidak dikenakan hukum. Dalam artian segala amal perbuatannya, baik maupun buruk, tidak dicatat sebagai sebuah pahala dan dosa. Karena apa yang dilakukannya di luar kesadaran atau di luar kendali pada orang yang normal. Dalam Islam, segala amal perbuatan akan dicatat bila manusia tersebut dalam kondisi sadar. Bila kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan mendapat pahala. Dan bila kita melakukan perbuatan buruk, maka kita akan mendapat dosa. Lalu, bagaimana dengan orang yang menderita kleptomania? Bagi sebagian ulama modern, tindakan tersebut mendapat dosa,
karena perbuatan tersebut dilakukannya dengan penuh kesadaran dan dorongan keinginan dari dirinya. Hal ini senada dengan kasus korupsi yang banyak dipraktekkan oleh pejabat negeri ini. Hal ini sudah sangat jelas bukan dari gangguan jiwa, melainkan gangguan nurani, yakni menzolimi diri sendiri dan rakyat kecil yang ia pimpin. Dalam kitab suci Al-Quranul Karim, sangat jelas ditegaskan pada surat Asy-Syamsu, yang berisi dorongan kepada manusia untuk membersihkan jiwanya agar mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Sebagai umat Islam, kita wajib mengisi jiwa dengan iman dan takwa. Karena di dalam Islam, pengembangan dan pembinaan jiwa yang tepat akan mewujudkan kondisi kejiwaan yang penuh dengan iman dan takwa. Bagi mereka yang selalu menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Sang Khalik, maka niscaya Allah akan selalu melindunginya dari godaan hawa nafsu dunia. Segala penyebab terjadinya stres yang berujung pada kegilaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Kecintaan terhadap jabatan, harta, kekuasaan, dan gila sanjungan adalah sumber dari segala penyakit gangguan mental ini. Sebaiknya kita harus sering mengingat dan mengikuti jalan yang telah Allah SWT tunjukkan kepada kita. Rajin dan taat dalam mendirikan sholat, memperbanyak berzikir, dan mempelajari Al-Quran akan menjadikan kita pribadi muslim yang baik dan jauh dari godaan dunia yang dapat berujung pada gangguan mental akan cinta dunia. Dan pemirsa Hasanah, kami sajikan informasi berikutnya. Patung merupakan benda-benda yang seringkali menghiasi rumah atau lingkungan kita. Dan boneka pada umumnya sangat disukai oleh anak-anak. Namun apakah benda-benda tersebut bertentangan dengan ajaran Islam? Islam tegak untuk menyeru seluruh manusia agar beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah SWT. Baik berupa wali atau orang-orang soleh yang biasanya diabaikan dalam bentuk patung-patung, arca-arca, gambar-gambar, kuburan, kubah-kubah, atau yang lainnya yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Seruan Islam ini ada sejak dahulu, sejak Allah mengutus para rasul untuk memberikan petunjuk pada manusia. Seringkali kita beranggapan bahwa patung, boneka, dan gambar-gambar telah menjadi perkara halal karena tidak adanya orang yang menyembah atau mengibadahi gambar-gambar dan patung-patung tersebut. Pada dasarnya, Islam tidaklah mengharamkan sesuatu kecuali padanya ada bahaya yang mengancam agama, akhlak, dan harta manusia. Namun, jika patung-patung dan boneka yang ada di rumah tidak dimaksud untuk mengagungkan atau tidak ada unsur kemegahan, maka Islam sama sekali tidak memandangnya sebagai dosa. Seperti permainan untuk anak-anak kecil dalam bentuk pengantin-pengantin, kucing-kucing, dan binatang-binatang lainnya. Karena semua itu dianggap rendah nilainya bila dijadikan permainan dan hiburan. Di dalam hadis riwayat Abu Daud diterangkan, pada suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, "Apakah yang di tengah ini?" Aisyah menjawab, "Kuda." Beliau bertanya lagi, "Dan apa yang di atasnya?" Aisyah menjawab, "Itu kedua sayapnya." Beliau bertanya lagi, "Kuda yang mempunyai dua sayap?" Aisyah berkata, "Apakah engkau tidak mendengar bahwa Sulaiman bin Daud mempunyai kuda yang memiliki beberapa sayap?" Lalu Rasulullah SAW tertawa hingga tampak gigi serinya. Dalam hadis lain dikatakan, apabila terdapat patung atau boneka di dalam rumah, maka malaikat enggan untuk memasuki rumah tersebut. Namun, adapun patung atau boneka yang disebutkan adalah patung atau boneka yang mengumbar aurat, patung atau boneka yang mendatangkan kesyirikan, dan patung atau boneka yang persis dengan makhluk hidup. Salah satu contoh yang kerap diperdebatkan dewasa ini adalah masalah hukum membuat patung. Para seniman atas nama kebebasan berekspresi atau kreativitas seringkali mengabaikan prinsip-prinsip Islam dalam menuntun perilaku umat ini agar terhindar dari perilaku dosa. Dalam Islam, jelaslah Allah SWT melarang kaum muslimin untuk membuat patung atau lebih jelasnya lagi, membuat gambar 3 dimensi. Karena kedepannya kita tidak pernah tahu jika kemajuan ilmu pengetahuan membuat gambar 4 dimensi. Sebagian besar ulama sepakat bahwa membuat patung atau menyimpannya dilarang Islam. Namun konteks patung di sini adalah patung yang detailnya menyerupai makhluk hidup bergerak seperti manusia atau hewan. Jika patung berbentuk pohon atau benda lain, misalnya rumah, bangku taman, atau abstrak, maka dalam hal ini diperbolehkan karena jauh mengandung syirik.
Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Semoga seluruh sajian kami pagi ini bisa bermanfaat. Saksikan selalu Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia setiap hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.